Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang surat At-Tin. Anak-anakku, surat At-Tin termasuk dalam kelompok surat Makkiyah, yaitu surat yang diwahyukan Allah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Surat At-Tin terletak pada juz 30 dan merupakan surat yang ke-95. Surat ini terdiri atas 8 ayat. Adapun bacaan surat At-Tin yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun waturi sinin wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika membaca surat At-Tin adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat bacaan qalqalah, yaitu ketika ada huruf qalqalah mendapatkan harokat sukun, cara membacanya harus dipantulkan. Perhatikan beberapa contoh di bawah ini. Summa radadnahu. Laqad, huruf dal mendapat harokat sukun. Taqwim, khalaqna, huruf qaf berharokat sukun. 2. Tanda baca mat juga banyak terdapat dalam surat At-Tin. Panjangkan bacaan jika terdapat tanda mat, baik ketika berharokat fathah, kasrah, maupun dhammah. Perhatikan contoh di bawah ini. Mat dhammah. Illal ladzina amanu. Mat kasrah. Wattin. Waturi sinin. Mat fathah. Laqad khalaqnal insana wa amilus sholihati. Ketiga, perhatikan cara membacanya. Berdasarkan ilmu tajwid, ada beberapa bacaan yang harus dibaca jelas atau mendengung. Perhatikan beberapa contoh lafal di bawah ini. Al-insan, ikfa, dibaca samar. Alasannya, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf sin. Falahum ajrun, idhar safawi, dibaca jelas. Ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf alif. Ajrun ghairu, idhar halqi, dibaca jelas. Ada huruf ra tanwin bertemu dengan huruf wen. Mamnun, idhar safawi, dibaca jelas. Ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf nun. Mamnun. Menghafal surat At-Tin. Surat At-Tin termasuk kelompok surat-surat pendek. Jumlah ayatnya yang sedikit menjadi tidak sulit untuk menghafalkannya. Bacalah berulang-ulang dengan fasih dan benar. Mulailah dengan ayat pertama, Wattini wazaitun. Jika ayat yang pertama sudah hafal, ulangilah lagi sekali lagi, baru kemudian dilanjutkan dengan ayat yang kedua. Begitu seterusnya cara menghafalkannya.
Menulis surat At-Tin. Amatilah lafal surat At-Tin dengan cermat. Perhatikan tulisannya ayat per ayat. Bagaimana bentuk penulisan huruf hijaiyah dalam setiap ayat tersebut. Cermatilah setiap perubahan bentuk hurufnya, baik ketika berada di depan, di tengah, maupun di belakang. Sekarang, mari berlatih menulis surat At-Tin dengan benar. Kita mulai dari ayat yang pertama, yaitu Wattini wazaitun. Kemudian, lanjutkan ayat berikutnya. Anak-anak, makna kandungan surat At-Tin mengandung pesan-pesan yang sangat paling penting bagi manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Allah juga mengingatkan bahwa banyak manusia yang menjadi makhluk yang hina karena perilaku mereka yang tercela. Allah hanya akan memberikan pahala kepada orang yang beriman berbuat kebaikan. Marilah kita pahami arti dan makna setiap ayatnya. Ayat pertama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Sumpah menunjukkan kesungguhan Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan peringatan kepada manusia. Ayat ini ditunjukkan kepada bangsa Arab waktu itu. Buah tin dan buah zaitun merupakan tanaman yang paling banyak dikenal di wilayah Arab. Dengan begitu, mereka bisa memahami makna sumpah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ayat kedua juga merupakan sumpah Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan nama gunung, yaitu Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Ayat ketiga juga masih menunjukkan sumpah Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan nama kota Mekah yang dijamin keamanannya oleh Allah. Kota Mekah adalah kota yang paling mulia karena sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad SAW dan tempat Ka'bah atau Baitullah. Keempat nama yang digunakan sebagai sumpah Allah Subhanahu wa taala yaitu buah tin, buah zaitun, Gunung Sinai, dan kota Mekah adalah nama-nama yang sudah dikenal masyarakat Arab. Hal ini untuk memberikan penegasan kepada kaum Quraisy bahwa mereka sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi manusia yang paling mulia. Ayat keempat menerangkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sempurna. Melalui ayat ini, Allah mengingatkan kepada manusia agar senantiasa bersyukur kepada Allah. Bentuk tubuh yang sempurna harus disyukuri dengan cara menggunakan untuk kebaikan. Ayat kelima merupakan peringatan dari Allah bahwa meskipun manusia memiliki bentuk yang sempurna, dia dapat menjadi manusia yang paling rendah. Manusia yang tidak menyadari kesempurnaannya sebagai makhluk akan mudah dipengaruhi oleh hawa nafsunya yang menyebabkan perbuatan jahat. Kejahatan dan kemaksiatan itulah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam kehinaan. Ayat ketujuh ditunjukkan kepada orang-orang yang tidak mau beriman dan mengerjakan kebaikan. Mengapa? Mereka tidak mempercayai hari pembalasan, padahal Allah sudah memberikan keterangan dan bukti yang jelas. Ayat yang terakhir yaitu ke-8. Ini menyatakan dengan pertanyaan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Adil. Dalam memberikan pembalasan, orang-orang yang beriman kepada Allah dan memperbanyak amal kebaikan akan mendapatkan pahala yang banyak. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kejahatan, bagi mereka tempat yang hina, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan arti surat At-Tin di atas, kandungan maknanya dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. 2.
manusia dapat jatuh menjadi makhluk yang hina karena perbuatannya sendiri. 3. Allah memuliakan dan memberikan pahala berlipat ganda kepada orang-orang yang beriman, mengerjakan amal kebajikan. 4. Orang-orang yang tidak mempercayai dan mendustakan Allah akan mendapatkan pembalasan pada hari kiamat. Terima kasih pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua dan kalian dapat memahami tentang pelajaran surat At-Tin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.